Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial pemasangan kanvas rem depan Renault Kwid ya. Ini merek LPR made in Italy. Kualitasnya ya lumayan bagus. Harganya nggak terlalu mahal, tapi ya yang penting spare partnya masih terjangkau lah. Memang lebih mahal daripada umumnya, tapi saya rasa karena ini merek agak aneh mobilnya, ya kita harus maklum. Ini saya beli di online shop sekitar 500 ribuan ya. Nanti saya kasih link pembeliannya ya. Ini merek LPR, bahannya lumayan bagus. Nah, yang kita harus persiapkan yaitu kunci 12, kalau bisa shock ya, kunci shock. Ini kunci 17 untuk buka baut rodanya dan dongkrak dan pemutarnya. Nah, ini tracker untuk mendorong piston kampas piston remnya ya. Pertama kita buka bannya dulu, kita kendorkan dulu baut roda ya, baut 17 3 biji. Lumayan, kalau terlalu kencang juga lebih aman, cuman bukanya ya agak setengah mati kita. Teman-teman hati-hati, pemasangannya harus fokus ya, karena ada beberapa kejadian pemasangan terbalik, akhirnya disc brake-nya, piringan cakramnya yang kemakan ya, karena dia besinya terbalik, kanvasnya di piston dan besinya pendorongnya malahan di piring, jadi di disc brake ya, jadi habis. Kemudian kita dongkrak ya teman-teman, perhatikan juga jarak antar bannya, kemudian kita ganjel supaya lebih yakin ya di belakang, ganjel rodanya. Perlu kita ketahui agak sulit cari kanvas rem Renault Kwid ya, tapi di online shop termasuk masih ada lah yang harus kita beli, dan walaupun sedikit mahal tapi untuk kanvas rem wajib, karena itu untuk keselamatan kita juga. Nah, setelah baut roda kita buka, kemudian kita letakkan di bawah mobil ya untuk keamanan, karena kalau kita tiba-tiba dongkraknya jatuh, itu masih bisa ditahan dengan dengan rodanya ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kita dongkrak, roda kita buka, kemudian yang langkah pertama kita buka dulu baut di bawah ya, baut yang paling bawah dengan kunci 12 shock. Nah, di kaliper remnya kita coba buka. Perlu teman-teman ketahui, kalau kampas rem sudah sedikit agak ke dalam ya, itu harus curiga. Biasanya ketika kita mengerem ya, itu turun terlalu bawah, itu biasanya tanda-tanda kampas remnya sudah mulai habis. Yang perlu dicek kampas rem depan atau belakang. Nah, ini setelah kita buka dengan kunci 12, kita angkat ke atas. Nah, upayakan kita buka ya, kendorkan sedikit, tutup minyak remnya untuk menjaga-jaga, siapa tahu dari bawah setelah piston kita tekan dia menguap. Jadi kita coba buka sedikit, tutup minyak rem yang di atas, karena kita akan mendorong pistonnya untuk memasukkan kampas rem yang baru, karena kampas rem yang baru pasti lebih tebal, jadi agak sulit kita masukkan. Nah, di sini terlihat perbedaannya sangat jauh ya, kanvas baru dengan kanvas lama terlihat sangat jauh selisihnya. Dan biasanya kita ngerem juga sudah
agak keras ya di bawahnya. Kita tekan dia terlalu dalam, kemudian agak keras juga dan tidak langsung berhenti biasanya. Nah ini kita merek LPR, made in Italy. Saya kurang tahu ya kalau made in India seperti apa kualitasnya, tapi made in Italy saya perhatikan lumayan. Nah kemudian kanvas rem yang lama kita letakkan di pistonnya. Kemudian dengan tracker ini kita coba dorong pistonnya, karena pasti dengan kampas yang baru dia akan tersangkut, agak sulit kita masukkan. Ini trackernya banyak ya, kita di online shop pun banyak. Tulis aja tracker, nanti banyak petunjuknya, banyak model. Salah satunya ini sebetulnya bukan untuk piston tapi banyak kegunaannya. Saya dulu beli untuk menarik apa ya, lupa saya, tapi ya ini fungsinya sama, hampir sama, karena kan sifatnya mendorong piston untuk masuk ke dalam. Banyak model tracker yang dijual di online shop, tinggal teman-teman pilih aja seperti apa. Kalau yang ini saya rasa banyak fungsinya, selain mendorong piston ada beberapa fungsi yang lain juga. Nah ini coba perhatikan, dari piston ini kan sudah kelihatan tuh mundur ke belakang, karena memang kanvas sudah tipis, otomatis piston akan sedikit keluar. Saran lagi, biasanya kalau sudah terlalu lama sebaiknya minyak rem yang lama kita buang ya, jadi kita buang angin. Nah setelah ini mundur, pistonnya mundur, kita coba pasang kampas remnya yang baru. Jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa, jangan sampai terbalik, kampasnya mengarah ke disc brake. Ada beberapa kasus karena terburu-buru kampasnya mengarah ke piston, jadi yang mengarah ke disc brake itu besi platnya ya. Jadi nah ini kita bagi contoh kalau terjadi terbalik ya. Jadi kalau besi platnya yang menempel di disc brake itu lama kelamaan akan menipis disc brake-nya, jadi sayang, kanvas tidak seberapa, akhirnya harus ganti disc brake yang harganya lumayan mahal dibanding kampas rem itu sendiri. Nah setelah terpasang, sangat mudah ya pemasangannya ya, tinggal ditempelkan saja. Kemudian kita lihat fungsi-fungsi yang lain, suspensi EPR yang lain masih normal. Kemudian kita pasang kaliper remnya ya. Simple, sangat simple. Kita hanya perlu membuka baut 12 yang di kaliper bawah, kemudian kita angkat ke atas, kemudian kita masukkan kampas rem yang baru. Jangan lupa untuk pistonnya kita dorong sedikit, lebih mudah dengan tracker. Kalau kita paksa dengan benda lain, misalkan tidak ada tracker, ya masih bisa, cuman saran saya kalau bisa ada tracker, jadi fungsi yang lain tidak merusak ya, masih standarnya. Kalau kita coba dengan ketok palu atau dengan benda-benda keras lainnya, khawatirnya dampak buruk ke yang lain, bisa sealnya sobek, bisa pistonnya pecah, atau banyak kemungkinannya. Nah setelah terpasang, nah kita cek kondisi minyak remnya. Nah rupanya ada kenaikan ya, karena dia ini di atas maksimal, bukan maksimal lagi, karena pistonnya kita dorong ke belakang tadi. Nah begini, setelah pemasangannya sudah aman.